Ampun Pak. Ya, gini. Kerangka pemikiran itu adalah kerangka pemikiran kamu sebagai peneliti. Jadi kamu yang punya kerangka pikir, bukan orang lain. Ya. Nah, ada yang mengatakan kerangka pikir, ada yang mengatakan tinjauan pustaka, ada yang studi pustaka, ada yang kerangka teoretik, istilahnya macam-macam. Tapi intinya bahwa itu adalah ide dasar subjektif dari si peneliti, subjektif. Ya. Nah, kebanyakan orang nyusun itu kerangka pikir copy paste terjebak pada pemikiran orang lain. Itu kelirunya di situ. Kerangka pemikiran orang lain boleh dipinjam, boleh dibandingkan, boleh dilihat, tetapi itu bukan milik peneliti. Hanya sebagai komparatif, sebagai pembanding, sebagai sparring partner saja. Ojo dituruti, karena nek dituruti loh, terus gunanya apa aku peneliti? Ya. Jadi itu hanya untuk memperkaya saja, untuk mengetahui aja, wong liya sak mono, tapi wekku koyo ngene iki. Nah, jadi kerangka pemikiran atau kerangka teoretik atau tinjauan pustaka itu bukan copy paste, tapi kita punya pemikiran sendiri yang kita angkat. Ide kita, obsesi kita berdasarkan apa? Lapangan. Ketika kita di lapangan itu ada masalah ini. Ya. Nah, jadi kita di dalam lapangan itu ada masalah ini, bukan masalahnya orang lain. Orang lain benar tapi di tempat lain. Orang lain itu nggak laku di penelitian saya. Hanya sebagian berkaya. Jadi ini loh masalah. Pertanyaan, aku nggak pertanyaan ini kok menjawabku. Saya ingin menjawab pertanyaan yang saya jumpai di lapang. Saya di lapang menjawab pertanyaan yang tidak dijumpai oleh orang lain. Masih penulis peneliti, nggak, orang lain nggak akan menjumpai pertanyaan. Pertanyaan ini ingin saya jawab. Dengan kerangka pemikiran saya sendiri. Tapi yang ingin saya uji. Jadi kerangka pemikiran saya ini loh kudu ini. Jadi kerangka pikiran misalnya kalau penjahit, ya, itu nggawe patrone. Nggih. Nek arsitek nggawe gambare. Nggih. Nek tukang masak nggawe resep, chef itu nggawe resep. Jadi iki teorine dhisik ngene. Iki lho teoriku, resepku ngene, konsepku koyo ngene. Pikiranku koyo ngene. Lek kono nasi goreng aku duwe resep nasi goreng. Lek kono nggawe sop aku duwe resep nasi sop. Ngono. Nek kono penjahit ngene-ngene tailor aku duwe desain sendiri. Gitu loh. Nah, ini kerangka pemikiran ini masih sifatnya objektif tetapi perlu, dan ini sebetulnya sebuah kesempatan bagi seorang peneliti, seorang mahasiswa yang riset, disertasi dan sebagainya untuk mengembangkan obsesinya, mengembangkan idenya. Di situ letak yang ingin dicapai, ingin diraih. Di situ kekuatannya di situ. Jadi jangan terombang-ambing oleh cetiran orang lain. Itu kan orang lain. Aku ini aku meneliti. Lah gunanya kalau apa gunanya aku meneliti? Menemukan masalah yang ada di sini, menjawab masalah di sini. Saya yang harus meneliti, bukan orang lain. Saya punya masalah. Bukan pembimbing, bukan promotor. Saya yang tahu. Gitu loh. Jadi kamu harus tahu dari promotor. Ini Pak, masalahnya saya ke lapang ini, buktinya. Ono buktinya loh ya. Ono buktinya. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini loh. Bukti menurut siapa? Sebentar ini kita semai, tapi saya masih ingin menguji apakah bukti ini objektif apa enggak, kan gitu lah. Jadi kamu buat kerangka pemikiran. Jadi itu kerangka pemikiran itu ideku ya apa menjawab riset question. Ide saya, obsesi saya, konsep saya, resep saya, desain saya menjawab riset question itu. Pertanyaan yang saya jumpa di lapangan itu loh, jawabnya ya apa. Banyak tuh orang perumahan-perumahan gawe desain tiap kali pertanyaan sendiri-sendiri. Saya juga punya desain sendiri gitu. Di situ muncul kan, dari situ ini ilmu yang ingin saya capai. Kerangka pemikiran di situ. Kekuatannya di situ. Nah, nanti setelah disusun ini masih tentatif, masih teoritik, masih subjektif. Tapi perlu resep ini masih perlu, gambar resep apa? Gambar ini perlu. Lah supaya objektif nanti diuji di lapang lagi. Nah, gitu. Nanti menjadi kerangka kerja. Itu. Saya sempat baca itu yang alurnya itu loh Pak, yang teori normatif ke tentatif, habis itu ke temuan. Iya, nah, dari situ kerangka ini di tentatif itu. Di tentatif. Iya. Nah,
Dari situ kan saya kaitkan di beberapa model-model kayak fishbone dan lain-lain. Iya, itu. Nah, Bener, bener. itu prosesnya mulainya itu Nah, yang sekarang yang menjadi kerangka pemikiran itu ingin menjawab pertanyaan apa? Ada pertanyaan apa? mm-mm, Ada pertanyaan bagaimana? mm-mm, Ada pertanyaan mengapa? mm. Kamu di lapangan apa sih masalahnya? Bagaimana sih masalahnya? Mengapa itu cuma lu angel nih jawab apa? Bagaimana karena mengapa? Bagaimana dan mengapanya. Lebih angel toh, Iya. mengenai apa toh? Karena apa itu kan berdasarkan ontologinya. Iya. Bagaimana itu prosesnya, dinamikanya, ya mekanismenya dan sebagainya. Mengapa itu lah kerangka pemikirannya begitu itu. Nek sekedar fishbone itu Ya. apa? Oh, fishbone-nya apa? Apa fishbone tulang kan kerangka iki loh. Anak tulang ini itu sebenarnya sekedar menguraikan saja. Sepeda motor itu apa ono rudane, ono apa stangi, ono bensin, itu apa sih sepeda motor? Tapi bagaimana sepeda motor itu bisa hidup, bisa berjalan? Bagaimana sirkulasi bensin menjadi energi, bisa jadi lampu, bisa dan sebagainya, listrik. Itu bagaimana? Proses alurnya bukan fishbone tetapi sebuah flow chart, sebuah jadi ada arus balik karena sebelum panahnya itu lebih ruwet. Itu namanya bukan fishbone. Oh. Itu roadmap atau blueprint. Ya. Dan itu disebut kayak epistemologinya, Pak. Iya. Sebagian tapi. Iya. Sebagian. Masing-masing kerangka pemikiran ada epistemologinya, ono ontologinya, ono aksiologinya, tetapi proporsinya beda-beda. Nah, apa itu lebih besar pada ontologi. Tetapi juga ada, jadi tidak bisa sekedar ontologi dok guys. Tapi di situ ada elemen anunya. Gitu. Jadi misalnya ilmu itu satu kesatuan, filosofi harus ada tiga-tiganya itu. Cuman bobotnya, proporsinya kalau apa lebih banyak pada ontologi. Kalau epistemologi bobotnya bagaimana itu ada anunya juga, ada ontologinya, ada aksiologinya. Tetapi ingat, orang tidak bisa menjawab bagaimana sebelum tahu apanya dulu. Jadi batasnya, rambunya, pagernya sebuah filsafat ilmu, basicnya dasarnya harus ontologi dulu. Ontologi ini di sini. Mulane kaya dokter spesialis yo di lab no. Iku ontologinya di sini apa sih? Tekanan darah apa nih, gulane ini kadar. Lah itu enggak bisa langsung yo kudu operasi dulu nek iso. Gitu loh. Kudu ontologinya di sini. Pagernya di situ. Ini buku ono itu. Iya. Jadi ontologinya dan epistemologi tidak boleh melewati ontologi. Jadi kalau ontologinya sakmene batasnya gak iso nyebrang iki. Aksiologi maupun epistemologi harus di dalam ranah ini semua. Nah misalnya ontologinya ini gak iso tentang ini. Basicnya ontologi dulu. Apa dulu baru bagaimana. Kowe gawe yo? Nggih. Kowe rene diskusi. Nggih. Rencananya kan ya gitu Pak, mau bikin kerangkanya dulu, habis itu diskusi sama jenengan gitu. Kerangka aku nggawe disertasi itu 3 bulan. Saya ke lapang juga, nggak iso, wawancara juga. Ping 8 aku 3 bulan karo promotorku. Gak 3 bulan gawe ping 8 nganti putus asa. Apa sih aku berusaha saking anuku ya, berusaha jalan pemikir promotorku ya apa sih karepe. Barang aku nang lapang tak keidah tek. Loh, ya ini yang saya maksud. Dia gak ngandani tapi ngandani aku kesunggul-sunggul di sini. Iku promotorku. Agak ngandani belas. Tapi enggak nih itu. Oh, bingung aku. Kayak main sekak aku nang dia. Oke, ini dia ngomong apa sih ini. Saya karena kualitas akhirnya saya berpikir dengan apa? Cara perspektif embik posisi di karepno dosen. Oh, sekarang. Kayak main catur aku. Iya. Itu gunanya kualitatif. Bukan jadi emik itu bukan hanya pada informan ya. Iya.
bukan pada tapi gunanya untuk kayak semua orang. Ngomong pejabat ya apa sih kalau ini Pak. Kalau kita punya basic itu. Ya. Misalnya perlu aku tak bantu. Nggih, Pak.